Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, dan pemirsa sekalian, kurikulum 13 mengembangkan proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Proses pembelajaran ini terdiri atas 5 pengalaman belajar pokok, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Proses pembelajaran ini diterapkan di setiap mata pelajaran. Khusus untuk pelajaran IPA, pendekatan ini bukanlah hal baru lagi. Kita mengenalnya dengan istilah metode ilmiah. Dalam proses pembelajaran ini, mengamati adalah proses awal yang harus dilakukan. Untuk menyajikan proses pembelajaran mengamati ini, berbagai objek atau peristiwa dapat diberikan pada siswa. Apabila objek atau peristiwa tidak dapat dihadapkan pada peserta didik, dapat digunakan media untuk mengatasinya. Salah satu bentuk media adalah model. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu media dalam pembelajaran IPA, materi sistem ekskresi pada manusia, yaitu model pembentukan urin di dalam ginjal. Model ini akan menggambarkan proses pembentukan urin di dalam ginjal yang tidak dapat kita lihat secara langsung. Diharapkan dengan model ini, peserta didik mampu memahami proses pembentukan urin di dalam ginjal. Proses pembentukan urin di dalam ginjal terdiri atas 3 tahap: filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi. 3 tahap inilah yang akan dimodelkan oleh media ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain air, pakan ikan, berupa butiran berwarna merah dan hijau, tepung, pewarna kuning, gelas. Bisa dipakai gelas kimia, gelas biasa, atau gelas plastik bekas. Sendok atau pengaduk, saringan bisa dipakai jaring-jaring dengan mata jaring kira-kira 1 mm persegi atau saringan teh berukuran kecil. Corong bisa corong kaca atau corong plastik. Spons berukuran 10 cm.
Pipa atau selang plastik dengan diameter kira-kira 1 cm dan panjang antara 10 sampai 20 cm serta botol plastik bekas minuman. Kita rangkai alat-alat tersebut seperti gambar. Kita masukkan spons ke dalam selang dengan memakai pengaduk atau sendok. Kita masukkan spons ke dalam selang. Ke dalam botol plastik kita masukkan sedikit pewarna kuning, ke dalam botol ini juga kita masukkan selang yang di dalamnya sudah terdapat spons. Pada ujung selang kita masukkan tangkai corong. Kemudian pada corong kita letakkan saringan. Rangkaian alat ini menggambarkan ginjal. Saringan dengan corong sebagai glomerulus, selang dengan spons di dalamnya sebagai tubulus contortus proximal, dan botol sebagai tubulus contortus distal. Selanjutnya kita akan membuat tiruan darah dengan mencampurkan air pakan ikan kira-kira 1 sendok teh dan tepung kira-kira 1 sendok teh. Kita aduk. Campuran ini memodelkan darah. Air sebagai darah, pakan ikan sebagai sel-sel darah dan protein, serta tepung sebagai zat-zat yang berguna bagi tubuh, yaitu glukosa, asam amino, dan sebagian garam. Proses pembentukan urin, kita tuangkan tiruan darah ke dalam saringan. Ketika melalui saringan, ini menggambarkan proses filtrasi. Pakan ikan akan tertinggal di dalam saringan. Ini menunjukkan bahwa sel-sel darah dan protein tidak akan menjadi bagian dari urin. Air yang menetes dari saringan
akan masuk ke dalam selang. Air yang menetes ini berwarna keruh, menunjukkan urin primer. Urin primer akan masuk ke dalam selang dan melalui spons. Ketika air keruh atau urin primer melalui spons, ini memodelkan proses reabsorpsi di dalam tubulus contortus proxima. Tepung akan terserap oleh spons. Ini menunjukkan zat-zat yang berguna bagi tubuh, antara lain glukosa, asam amino, dan sebagian garam, akan diserap di dalam tubulus contortus proximal ini. Setelah melalui spons, air akan menetes ke dalam botol. Air ini berwarna lebih bening dan menunjukkan urin sekunder. Air yang menetes atau air bening ini akan terkumpul di dalam botol dan bercampur dengan pewarna kuning. Ini memodelkan bercampurnya urin sekunder dengan pigmen empedu dan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh. Bercampurnya urin sekunder dengan pigmen dan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh menggambarkan proses augmentasi, dan hasilnya air akan berwarna kuning. Air berwarna kuning inilah mode dari urin yang sesungguhnya. Dan urin yang sesungguhnya inilah yang akan dikeluarkan dari ginjal dan dari dalam tubuh kita. Bapak, Ibu guru sekalian, demikian proses pembentukan urin yang terdiri atas 3 tahap, yaitu filtrasi di dalam glomerulus, reabsorpsi di dalam tubulus contortus proximal, dan augmentasi di dalam tubulus distal. Dengan demikian selesailah proses pembentukan urin yang digambarkan oleh model pembentukan urin di dalam ginjal ini. Semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.